Silakan Pak Wawan. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Jadi, oh ya, saya buka lah dulu kan, biar tak terkejut nih kan. Jadi kegiatan kita di hari ini itu pendampingan input SBU mulai dari OSS ya Pak Wawan ya, sampai portal lah. Karena nanti kalau Get tuh kayaknya Helmi bisa mendampingi yang lain karena Helmi udah paham deh Get data kan. Jadi biar tak panjang nggak waktu Pak Wawan menjelaskan. Gimana Pak Wawan? Boleh. Nah, oke. Yang bergabung di sini Pak Wan selain anak-anak DPP kayak mereka nih nobar nih, jadi pakai satu akun nobar bareng-bareng. Kalau yang selain itu ada dari Maluku juga nih, karena mereka dapat user kan, cuman pemahaman terkait SBU ini sama lah dengan saya ini Buta Kayu. Jadi hari ini mereka kita beri kesempatan juga untuk mendapatkan pendampingan langsung. Nah untuk kedepannya tutorial inilah yang dipakai biar seorang ya Demi, aku kira nobar budak-budak mana, budak-budak belum join nih. Belum join kali itu. Join. Foto di grup Demi, grup sekretariat suruh join. Letak ini. Walaupun saya rekam kan beda hasil rekaman dengan yang di ini kan, yang disaksikan langsung. Saya coba foto di grup, segera join bilang. Budak di bawah tak ada kali ini? Di bawah. Ada tahu ada kayak anu. Tadi sih ada di bawah ada 2. En udah datang gak En? Belum. En di jalan dia masih kali ya. Eka nih, Eka mana Eka? Udah ada nih Rere kak nih. Mungkin boleh mulai ya Pak Wan kalau udah mau mulai nih. Ada Rere kak join dah nih. Tuh, Eka mana Eka? Kurang Eka nih. Ini nggak pakai diterima Re, ini link otomatis masuk nih. Tuh dia tuh. Enggak benar. Dah boleh Pak Wan. Kayaknya udah lengkap nih TPP nih. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini saya diminta untuk pendampingan khusus ya untuk
sama-sama belajar, jadi saya tidak menggurui, jadi tapi kita sama-sama belajar dan juga diskusi lah ya, kita bukan teknik, diskusi aja, diskusi mengenai tata cara input permohonan SBU dari awal sampai dengan permohonan get data ya. Nah, jadi mungkin tidak boleh bisa share screen dulu ya, teman. Share screen, share. Oke, ya. Jadi nanti kita per step aja. Jadi per step pertama dari kelengkapan berkas dulu. Ya. Sebenarnya kelengkapan berkas itu untuk SBU kan kita minta data lengkap sekali tuh. Nah, tapi yang diupload itu hanya akte perubahan, akte pendirian, akte perubahan, kemudian foto direktur. Hanya ini aja yang tiga diupload ini, sama surat-surat pernyataan. Jadi yang kita minta yang banyak-banyak itu sebenarnya bahan inputan kita, ya. Tapi yang intinya sebenarnya adalah akte, semua akta, kemudian foto direktur aja udah, sama kelengkapan yang lainnya. Kelengkapan yang lainnya itu sebagai bahan inputan aja. Kemudian untuk SKA, SKT itu kita tidak upload ya. Kita hanya input unik aja. Jadi kemudian ini database ya. Untuk database jadi gambar saya jelaskan, Pak Mat? Jelas Pak Wawan. Kalau untuk user sama password itu dapatnya di mana Pak Wawan? Nah, jadi kita perjelas dari awal nih. Kebetulan ini Pontianak domisilinya. Ini asosiasinya, DPD-nya. Jadi ini dari user ya. Ini user kita minta. Ini kita minta dari pemilik karena kita tahunya OSS itu sudah jadi. OSS itu sudah jadi kita tinggal nanti masuk ke login aja. Nah, jadi yang kita minta itu user OSS, kemudian password, kemudian ini email perusahaan, saya salah input nih ya, ini email perusahaan, kemudian tanggal permohonannya. Jadi ini inputan saya. Jadi kalau mau minta database ini formatnya bisa nanti saya kirimkan ya. Jadi yang kita input itu tadi ini. Kemudian sifat badan usahanya ini umum, kualifikasinya kecil, alamat badan usahanya kita input, NPWP-nya kita input. Kemudian data direktur. Jadi yang kita input di sini hanya data direktur aja, komanditer, wakil direktur dan lainnya. Itu nanti otomatis sudah muncul di OSS. Nah, jadi kita hanya input data direktur sebagai untuk pengisi data surat pernyataan aja. Karena dalam surat pernyataan itu ada data direktur. Nah, jadi data direkturnya kita isi, tanggal lahirnya, nomor KTP, NPWP-nya ini tanpa tanpa titik strip. Nah, kemudian karena ini format saya, ini SMAP-nya berlaku 3 tahun. Ya, SMAP-nya berlaku 3 tahun, 2 tahun untuk menengah, 1 tahun untuk besar. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman dapat spesialis ini di input sini jadikan 2 tahun ya. Nah, ini komanditernya kosongkan aja, tidak usah diisi. Kemudian data PJTBU, dari PJTBU ini kebetulan ini direktur melengkap PJT, untuk kecil boleh ya. Jadi ini pakai direktur untuk SBU ini. Nah, direkturnya ini menggunakan SKK baru ya. Di data PJTBU yang diinput itu adalah NIK,
nama, nomor NPWP karena ini SKA. Kalau bukan SKA ini dikosongkan aja, tidak apa-apa. Kemudian registrasi STKK ya, karena ini menggunakan format baru, jadi nomor registrasinya diinput semua ya, nomor registrasinya diinput semua. Kemudian klasifikasi tekniknya ini sipil, subklasifikasi jalan, kualifikasi TKK ini ahli, kemudian jenjangnya jenjang 7, tanggal terbit ini diinput ya. Kemudian di data PJSKBU, nah ini KBLI yang diambil. Nah, KBLI yang diambil ini kebetulan 41011 ya, 41011 ini subklasifikasinya BG1 konstruksi gedung hunian. Jadi yang diinput ini sama dengan PJT, nicknya diinput, kemudian namanya diinput, NPWP-nya ini bisa dikosongkan, bisa juga diisi, kebetulan ini tidak ya. Kemudian nomor register sama, klasifikasinya sama, diisi semua sampai dengan tanggal terbit. Oke, jadi ini untuk satu subbidang. Kalau dua subbidang, ini PJSK 2-nya kita input, PJB 3 subbidang kita input juga sampai dengan 4 subbidang. Jadi saya maksimalkan di sini untuk data ini saya buat ini untuk 4 subbidang. Kemudian apalagi akte pendirian. Akte pendiriannya juga diinput di sini ya. Nah, jadi yang diinput hanya tanggal akte, nama notaris, alamat notaris, nomor pengesahan Kemenkumham. Kalau tidak ada Kemenkumham ini pakai pengadilan negeri. Kemudian modal dasar, modal setor ya. Nah, modal dasar, modal setor dapat di mana? Dapat akte. Baca akte pasal 4 selesai. Pasal 4 itu mengenai modal. Kemudian ada perubahan berapa kali itu di input ya. Nah, perubahannya sama diisi juga. Jadi yang data yang diinput itu hanya ini aja. Yang tadi identitas badan usaha, NPWP, alamat, email, password OSS, kemudian identitas direktur, sama identitas PJT dan PJSK. Data ini nanti kita larikan kemana? Data ini kita larikan ke surat pernyataan. Dari sini otomatis dia masuk ke PJSK. Nah, jadinya seperti ini sesuai dengan format yang diberikan oleh LPJK ya. Nah, formatnya seperti ini ya. Daftar tenaga kerja, konstruksi, KBLI-nya 411, kualifikasinya kecil, nama penanggung jawabnya apa, nama direktur kita input tadi, ini otomatis masuk ya. Kemudian data PJTBU. Nah, data PJTBU ini ya sesuai dengan inputan kita tadi, ini sudah masuk semua. Kemudian data PJSKBU ini juga sudah masuk semua sesuai dengan inputan di awal tadi. Jadi kita hanya input satu kali aja ya. Nah, ini tanggal dan tanggal. Kalau sudah ini kita cetak ya. Nah, kemudian PJSKBU-nya ini subbidang kedua karena tidak ada, ini kosong. PJT-nya otomatis sudah ada, DJK-nya kosong karena hanya ambil dalam ini hanya ambil satu subklasifikasi. Kemudian ada surat pertanggungjawab mutlak. Nah, ini kita cetak juga pertanggungjawab mutlak. Nah, kenapa saya nanti bilang tadi isi data perusahaan? Karena yang di sini hanya ada data direktur saja. Nah, jadi nama otomatis juga ya. Ini tidak ada perbedaan ya. Kemudian ada nanti di SMAP. Jadi SMAP ini jadi kita bedakan sekalian untuk SMAP ya. Nah, SMAP bedakan jadi nanti ini ada SMAP spesial, ada SMAP umum. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini.
ya. Di sini di sifat sama kualifikasi dan juga di sini masa berlaku, ya. Kalau di spesial ini sifatnya jadi spesialis ya. Jadi ini masih karena menggunakan saya pakai formula umum, jadi di sini tidak lagi jadi spesialis. Ini kalau untuk ini otomatis di awal tadi. Jadi kalau di awalnya diisi spesialis ini jadi spesialis. Nah, nanti di sini berapa? Di sini jadi 2 tahun. Ini untuk spesialis. Kalau untuk umum kita menggunakan seperti ini. Jadi perbedaan surat pernyataan SMAP dengan umum dengan spesialis, perbedaannya kualifikasi badan usahanya ini dihapus. Itu aja perbedaannya. Sama masanya. Kalau kecil 3 tahun, spesialis itu 2 tahun, menengah juga 2 tahun. Udah. Kemudian ada lagi surat pernyataan majelis mutu. Nah, surat pernyataan majelis mutu spesialis dengan umum sama, tidak ada perubahan. Ya. Spesialis dengan umum sama, tidak ada perubahan. Jadi aman-aman saja. Kemudian untuk peralatan ini juga berbeda nih, berbedanya dengan spesialis. Nah, jadi untuk peralatan karena ini umum, perbedaannya di kualifikasi lagi ya. Nah, ini di kualifikasi di spesial itu tak selesai hilang. Nah, kualifikasinya hilang. Jadi peralatan nanti itu di spesialis kualifikasinya hilang. Ya. Nah, kemudian terus di neraca. Jadi ini adalah bahan yang kita atur nanti di neraca. Nah, neraca menyesuaikan kunci dari neraca itu, ya, kunci dari neraca itu adalah jumlah sebidang. Nah, ini neraca bisa kita buat sendiri, bisa kita menyalin dari perusahaan, dari SBU. Kadang-kadang ada juga SBU yang mau neracanya sama dengan neraca yang mereka laporkan di SPT tahunan. Ada juga yang neracanya minta samakan dengan neraca audit, ada juga. Tapi jika mereka tidak ada permintaan khusus, neracanya diserahkan ke kita yang bertugas. Kuncinya adalah satu subbidang kecil. Satu subbidang kecil itu 300 juta ekuitasnya. Ya, yang dilihat itu adalah ekuitas. Ya, mau di sini ini dalam ribuan ya, ini 1,3 miliar saya buat. Nah, total ekuitasnya itu harus minimal 300 juta untuk satu subbidang. Nah, kenapa saya buat di sini 1,2 miliar? Karena pelajaran kemarin sempat kita buat proses SBU satu subbidang, saya buat di sini 300. Kemudian 2 bulan berikutnya atau setelah cetak mereka tambah satu lagi subbidang. Nah, karena satu subbidang itu minimal 300 juta. Nah, pada saat penambahan satu subbidang lagi, itu berarti kan total ekuitas harus kita buat 600 juta. Itu kena tolak. Kena tolak karena apa? Karena satu tahun neraca dan ini hanya bisa input satu kali. Ya, di satu tahun hanya bisa input satu kali. Misalnya kita input di bulan ini 1 juta 1,2 miliar, tiba-tiba di bulan depan kita input, misal di sini kita rubah naikkan atau turunkan, itu tidak bisa. Nah, kalau kita coba naikkan akan ditolak oleh asesor karena hanya jatahnya satu kali input. Makanya di sini saya buat 1,2 M karena saya memikirkan bahwa perusahaan ini dalam 1 tahun maksimal dia hanya mampu naik 4 sub klasifikasi atau 4 subbidang. Nah, jadi ini bisa dikoordinasikan nanti dengan direkturnya. Kira-kira Bapak setahun ini maksimal mau ikut berapa subbidang? Nah, kalau jadi kuncinya subbidang kali 300, ya.
kuncinya sub bidang dikalikan 300 juta, itulah jumlah sub bidang yang didapat. Nah, jadi ini hanya neraca ini hanya bisa input satu kali. Kalau ada perubahan nanti akan ditolak. Ya, jadi jumlah neraca ini sama dengan jumlah mewakili jumlah sub bidang. Nambah sub bidang neracanya kurang dari ini tidak bisa. Makanya saya berpikir bahwa perusahaan ini 1 tahun ini hanya maksimal 4 sub bidang, makanya kita buat 1,2 miliar ini aman. Ya, oke, sudah ini semuanya dicetak. Kita lihat ya. Jadi bentar. Oke. Jadi setelah kita cetak itu semuanya kita kembalikan ke direktur, ingat. Semuanya kita kembalikan ke direktur dalam satu folder, suruh mereka menandatangani, kasih kop semuanya ya, contoh di surat penjualannya ya. Kasih kop, kemudian suruh tanda tangan pakai materai, tanda tangan dan cap jadi satu. Tujuannya apa? Tujuannya di sini ada kata nih bahwa benar PJTBU ini adalah dari dia. Takutnya sekarang ini karena tidak upload. Nah, karena sistemnya tidak mengupload SKA, SKT, jadi semua orang itu bisa ngambil PJT. Asal aja cuma yang penting dapat nomor KTP-nya. Dapat nomor KTP-nya, dapat nomor registrasinya, ya udah diinput. Nah, makanya kasusnya sekarang ini mereka kejar-kejaran untuk supaya minta cepat pada saat PJT-nya ini tiba-tiba dipakai. Ya. Nah, makanya jadi di sini juga sebagai perisai kita, sebagai perisai. Kenapa? Nanti sewaktu-waktu ada direktur atau pemilik ijazah tiba-tiba komplain. Nah, komplain ke asosiasi, komplain ke LSBU, komplain ke ini kok nama saya sudah dipakai PJT. Nah, siapa yang ngetik, siapa yang ininya kan? Nah, ini adalah pegangan kita. Di sini ada pernyataan. Jadi di sini tanggung jawab mutlak ini artinya jadi apa yang kita lakukan ini atas izin dari direktur tadi. Jadi kita hanya menginput saja data-data itu dianggap dari mereka semua. Jadi ada apa-apa kita tidak disalahkan, ya. Nah, jadi semua surat dikasih kod, suruh tanda tangan dan materai di scan, kembalikan ke kita saja. Nah, surat pertanggungjawaban mutlak itu dikombin jadi satu dengan PJTBU, PJSKBU dan juga KPA, ya. Nah, oke. Jadi untuk sesi yang ini saya anggap sudah selesai. Jadi silahkan kita sebelum ke selanjutnya
yang mau tanyakan silakan tanya dulu. Bang Wawan, mau Ya. nanya bentar. Ah, Izin gak nyalain kamera ya. ya, enggak. Balik ke neraca deh tadi. Baca ya. Mm-mm. Sini. Nah, di situ kan ada total ekuitasnya kan 1,2 ya. Bu, berarti maksimal 4 subbidang lah ya, 1,2 tuh. Ya, 4 subbidang. Nah, kan ini kan Bang Wan baru pertama ngajuin BG001 kan? Ya. Nah, berarti kalau seminggu kemudian nih yang BG001 misal udah cetak, nah habis itu aku ngajuin lagi nih 002, berarti aku pakai neraca yang ini aja dong? Iya, Atau pakai neraca ini. Oke, berarti nggak perlu bikin lagi kan? Nggak perlu lagi, kita hanya input ulang aja. Oke. Karena kalau kita pakai neraca yang lain ini berubah, pasti tolak. Oh. Keterangannya neraca tidak sama dengan permohonan sebelumnya. Oke. Maka harus dikoordinasikan dengan direktur tuh. Setahun ini mau berapa sebidang, tadi pesan Pak Wawan tuh seperti itu. Jadi biar tak berubah-berubah neracanya Pak Wawan ya. Ya, ini contoh lagi kemarin kan ada SDU siapa itu kemarin? Kepri ya? Dia Ya, naik, Kepri. Ya, dia naik spesialis 1 dengan ambil umum 1. Nah, itu kan kalau spesialis itu kan harus 5 miliar. Nah, itu dikoordinasikan juga dia setahun berapa. Jadi kemarin itu dibuatlah neracanya itu hampir berapa? Hampir 12 miliar kemarin buat. Karena dia prediksi tahun ini naiknya itu dia bilang 2 subbidang spesialis dengan 4 subbidang umum. Jadi kita totalkan, jadi kita buatlah neraca itu 12 miliar. Jadi kita sesuaikan juga karena neraca ini hanya bisa 1 kali aja diinput. Ya. Oh, jadi gini Bang, yang Kepri itu kan 1 BU kan, tapi dia ngambil spesialis sama umum kan. Iya. Berarti pas kita nginput spesialis pun kita 1 neraca aja nih? Iya sama, 1 neraca semuanya. Okay. Nah, satu lagi nih Bang, mungkin kan ada yang belum tahu kan nih, modal di store nih lihatnya dari mana gitu. Ya, modal di store ini kalau PT ini jelas, PT di Kemenkumhamnya itu ada. Kan mereka dapat 3 lampiran nggak selesai itu, itu jelas di situ. Ada modal di store, ada ininya. Tapi kalau saya coba cek berkas PT ya, bentar. PT, siapa PT kemarin ya? Terserah mana PT, oh ya PT. Akte mana akte? Nih, kependirian. Nih, kalau PT jelas kan? Modal dasarnya ada, modal ditempatkannya ada. Nah, di sini ada susunannya. Jadi modal ditempatkan ini sama dengan modal di store. Ya, ingat. Modal ditempatkan ini adalah modal di store. Jadi modal dasar ini abaikan saja. Jadi modal ditempatkan ini yang kita pindahkan ke di sini modal di store. Nah, kalau dulu SBU dulu itu kita harus sesuai nih. Harus sesuai dengan dengan modal dasar. Berarti neraca kita hanya maksimalnya 1 miliar. Tapi sekarang yang dilihat hanya modal ditempatkan saja. Karena tidak sinkron dengan kebutuhan subbidang tadi. Ya. Nah, jadi yang dilihat adalah tadi yang disesuai di akte. Nah, pertanyaannya kalau kecil seperti apa? Kalau kecil dilihat di pasal 4. Ya. Contoh sama nih. Rata-rata semua akte sama. Ya, pasal 4. Nah, nih pasal 4 semua akte tetap berbicara modal di pasal 4. Jadi mau SBU kecil, mau SBU besar atau
mau CP atau PT itu di pasal 4 itu pasti modal. Nah, jadi melihat itu semuanya di pasal 4. Nah, kecil kadang-kadang di sini dinyatakan modal dasar perusahaan ini tidak ditentukan dan sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, apabila tidak ditentukan, jadi suka-suka aja kita maunya berapa. Ya. Nah, itu aja. Mungkin yang lain ada tanya lagi? Paling nanti tuh yang kita ingat tuh, ini dibagikan ya Pak Wan ya, master nih ya, Excel nih ya. Ini saya udah kasih Helmi kemarin nggak salah saya. Kalau ini nanti sebelum harus di PDF-kan dulu, baru dibagikan ke direktur, jangan dalam bentuk Excel, nanti bingung direkturnya. Enggak, ini harus Kan dulu di print, masing-masing. kita nge-print. Kita print dulu, PDF-kan dulu, Kan baru sering saya kasih dibagikan. Eka biasa aja, kasih Eka. Jangan dalam bentuk Excel. Sering saya kasih ini kayak gini. Contohnya tadi nih contohnya nih. Ada nggak ya? Tanda tangan. Biasa saya sih saya hapus dah. Biasanya udah ada saya kasih ini cakra. Gimana? Untuk kosong ada nggak ya? Nih contoh ya. Nah, ini dalam bentuk kosong nih hasil print out tadi itu. Ini kosong semua. Nah, dalam bentuk kosong ini kita kembalikan ke mereka. Kita kembalikan ke mereka, minta pelajari, baca, kalau ada perubahan-perubahan, kalau setuju. Nah, kalau setuju, tanda tangan, cap dan materai, setelah itu scan, kirim balik ke kita. Ya. Nah, jadi kita kirim gini aja nih. Satu PDF, semua surat pernyataan kita kirim ke direkturnya. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada kita ke portal. Lanjut Pak Wawan, lanjut. Saya paham udah. Lanjut ya. Oke. Oh ya, satu lagi. Menyangkut ini. Ini ada 2D ya, 2D spesialis. Nih, ini ada di sini nih. Kenapa saya katakan ini penting sekali. Nah, nih kawan-kawan nih kadang-kadang bertanya nih. Bang Awan, kalau orang ambil gedung, ambil jalan, SBU, SKT-nya seperti apa? Nah, bacanya di sini, ini P3SM membagikan. Ini bukan saya buat, ini saya hanya memindahkan aja. Nih contohnya, oke ya, gedung. Nih gedung lainnya, KBLI-nya sudah ada. Bacanya di sini. Ini kecil, berarti kecil. Ini apa nih? Ini PJSK, apa sih? Ini PJT. Ini nggak bisa ini ya. Nah, ini PJT ya. Ini PJT. Nah, kecil paling rendah jenjang 6. Nah, berarti PJT ini harus minimal SKK tingkat 1. Kemudian menengah paling rendah jenjang 7. Berarti PJT untuk PT itu adalah paling rendah itu SKA muda. Nah, besar asing. Ya, kita tidak mengajarkan besar asing. Kalau besar mungkin DPP bisa input itu besar, itu paling untuk PJT besar itu madya. Ya. Nah, ini PJSK. Nah, PJSK bacanya di sini. Ini ke kiri. Ini adalah ke kiri, ini PJT, ke kanan ini PJSK. Ya. Nah, kecil PJSK-nya minimal jenjang 5. Nah, menengah berarti menengah jenjang 6. Di sini perbedaannya. Kalau dulu PT itu harus SKA semua. Sekarang PT itu PJSK-nya bisa SKT, ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian baca subbidang. Nah, subbidang itu kan sekarang kan di
PJSK harus sesuai dengan sebidang. Nah, baca tabel ini, ingat. Ini huruf besar dan huruf kecil membedakannya. Huruf besar itu adalah PJT. Huruf kecil ini adalah PJSK. Cari sesuai dengan sebidangnya. Ya. Contoh misalnya nih, konstruksi sumber daya air. Nah, kebangunan konstruksi sumber daya air atau BS10 ini PJT-nya klasifikasi sipil. Artinya semua sipil itu bisa. Dilihat lagi ini menengah atau kecil. Kalau kecil paling rendah jenjang 6, kalau menengah paling rendah itu harus SKA muda. Dilihat lagi. Nah, klasifikasinya ditentukan. Kemudian untuk PJSK-nya, untuk si bidangnya SKA atau SKT apa? Nih, subklasifikasinya adalah bendungan, sungai, pantai, air tanah, air baku. Berarti ini SKT KTT bisa, SDA-nya apa? SKA-nya SDA bisa, SKT bendungan bisa. Cari bidang SKT sesuai dengan bidang ini, ya. Nah, ini baca tabel. Kemudian ada spesialis. Spesialis, cara bacanya sama, ya. Spesialis PJT. PJT nasional dan asing. Ingat, PJT nasional mau dia CP, mau dia PT badan usahanya, tapi kalau sudah ngambil spesialis, PJT-nya paling rendah adalah SKA Madya atau jenjang 8. Nah, PJSK-nya paling rendah itu apa? Paling rendah jenjang 7 atau SKA muda. Ya. Oke. Terus baca subbidang, baca PJK di sini nih. Contoh kemarin paling banyak masuk IN 007. IN 007 nih, instalasi elektronika, instalasi saluran pumping. Nah, PJT-nya itu bidangnya bisa sipil. Ya, kalau PJT sudah bilang sipil, berarti semua sipil bisa. Mau dia SKA jalan, SKA gedung, kemudian SKA pemeliharaan bangunan, SKA jembatan, berarti semua sipil bisa, semua mekanikal bisa, semua tata lingkungan bisa untuk PJT dari spesialis ini untuk plumbing. Kemudian untuk PJSK-nya, ini wajib gedung atau plumbing atau pompa mekanik atau teknik perpipaan. Nah, contoh lagi kalau misalnya dia ngambil dua bidang masing-masing nih, contoh yang tidak bisa digabung. Yang tidak bisa digabung itu adalah nih PB3 nih, PB3 ini bisa digabung. Tidak bisa digabung mana kemarin ya? Nih. Contoh nih pemulihan lahan. Pemulihan lahan ini kan wajib tata lingkungan. Artinya kalau kita ngambil bidang yang lain, contohnya di sini landscape, sipil, arsitektur, landscape. Nah, kemudian ngambil lagi pemulihan lahan. Nah, dilihat lagi kalau PJT-nya tidak masuk dalam bidang lain, berarti ini PJT-nya kita pisah. PJT-nya tidak bisa digabung. Tapi kalau PJT-nya sama sebidang di sini, berarti PJT-nya bisa digabung. Itu aja kuncinya. Nah, PJT yang subklasifikasinya di sini sama ada, berarti itu bisa digabung. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa digabung, PJT-nya terpisah. Kalau PJSK-nya sudah pasti harus pisah, ya. Oke. Jadi silakan tanya dulu masalah untuk menentukan PJT dan PJK-nya. Ada yang tanyakan nggak? Coba. Biar tidak bingung nih masalah PJT, PJK nih kadang-kadang bingung nih. Karena menyangkut apa? Menyangkut nanti kita cari SKT, SKA kan. Karena salah kita kasih informasi, bisa-bisa orang itu kan rata-rata beli kan. SKA itu beli rata-rata. Jarang gitu buat, apalagi yang kalau beli masih enak.
Kalau beli itu bisa ditukar. Kalau buat, macam mana kita gantinya? Gara-gara kita salah kasih informasi. Sementara mereka sudah berproses, sudah tes dulu sebulan, tiba-tiba tidak bisa dipakai. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan. Itu Pak Stephen tuh baru gabung tuh. Mau nanya kah? Itu Pak Wawan, jadi sesuai subklasifikasi ya, kalau PJT-nya memungkinkan bisa 2 sub, berarti benar nggak Pak Wawan? Gimana Ya. Rey? Coba gimana Rey maksudnya Rey? Paham nggak kali Pak Wawan? Di kolom chat Pak Wawan. Belum chat, saya nggak buka, belum chat. Jadi sesuai subklasifikasi ya, kalau PJT-nya memungkinkan bisa 2 sub, berarti benar nggak Pak Wawan? Oh mungkin maksud Mbak Rere ini kalau seandainya kita ngambil 2 subklasifikasi bisa pakai 1 PJT gitu ya Pak Mbak Rere, yang penting sama dia ininya ya, sama. Ya, makanya berarti kuncinya harus pandai baca tabel ini. Contoh nih, ini sipil berarti bisa. Berarti semua bidang yang ada sipilnya ini bisa digabung. Nah, contoh nih, kalau misalnya tadinya di sini arsitektur, tiba-tiba kita ngambil pengecatan, harus sipil. Berarti kalau mau digabung, berarti harus yang bidang PB5 ini harus sipil, biar bisa digabung. Gitu. Jadi dilihat lagi di sini, kalau mungkin pokoknya ada yang klasifikasi sejenis, berarti itu bisa digabung. Ini untuk spesialis ya. Kalau untuk umum, untuk umum itu kuncinya satu. Kalau ngambil gedung, itu PJK-nya wajib sipil. Agar bisa digabung. Ya. Kalau ngambil umum, kan ada BS, ada BG nih. Nah, PJT-nya itu wajib semua sipil. Agar semuanya bisa ikut satu PJT. Nah, ini. Ya, spesialis juga sama apa? Menengah juga sama. Tidak ada lagi dia terpisah-pisah. Ya. Mana sih jumlahnya? Ntar dulu. Yang dari Maluku, barangkali mau ditanyakan sebelum Pak Wawan lanjut? Oke, chat. Alhamdulillah sudah mulai paham Pak Ahmad. Alhamdulillah. Stephen nih baru gabung nih. Ada pertanyaan enggak Stephen? Tidak ada Pak, lanjut aja. Oh iya siap. Ya, berarti udah aman ya di sini ya. Kita lanjut nih. Oke, kita lanjut. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja nih data Excel, kita pindahkan ke OSS ya. Oke. Jadi tinggal kita pindahkan loginnya. Mudah-mudahan ini tidak gangguan karena kita ini saya input langsung ya, bukan data rekaman. Jadi kalau ada gangguan berarti terkendala kita nanti. Oke, jadi kita masukkan usernya, masukin passwordnya, kemudian masukin kata sesuai ini, captcha-nya, nanti kita masuk nih. Yeah. Oke. Baik. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke menu OSS untuk menghubungkan portal, itu kita langsung ke PB Ungu. Nah, cuman kadang-kadang banyak mereka itu tidak ke sini, makanya di situ di persyaratan itu kita wajibkan agar semua SBU yang masuk itu NIB-nya sudah ada KBLI yang akan kita input ya, karena jika tidak ada itu pertama kita akan kerepotan untuk masuk ke PB Ungu. Kedua kalau input ini takutnya kita baru mengubah identitas perusahaan tersebut.
Ya. Jadi makanya ini kita bebankan ke mereka. Jadi kita tahu PBNku, kita tinggal hanya masuk ke PBUku aja. Jadi kita tidak mengganggu menu perizinan ini, ya. Kita tidak mengganggu perizinan ini. Kalau tidak, kita hanya langsung klik ke PBUku, ya. Nah, PBUku kita langsung ke permohonan baru. Oke. Kita lihat data kita di PJSK-nya. Nah, KBLI yang kita ambil apa? 41011, ya. Nah, 41011 kita cari 41011. Yang ini kita abaikan nih. 41011. Ini kita input ke proses perizinan badan usaha. Nah, karena saya sudah ngelink, karena kita mau berproses hari ini sengaja saya ngelingkan. Karena apa? Di sini yang sering gangguan nih. Kita input tidak akan masuk, kita input tidak masuk. Ini yang seperti kemarin saya minta laporkan ke Pak Ahmad. Nah, ini izin yang tidak bisa masuk, ya. Jadi kalau tidak bisa masuk lebih dari 2-3 kali, berarti itu kuncinya adalah gangguan. Jadi kita pending dulu 1-2 jam, udah coba lagi, 1-2 jam udah coba lagi sampai bisa, ya. Oke, ini klik ajukan perizinan, klik pemenuhan persyaratan, kita klik. Karena sekali sudah bisa masuk portal, itu pasti 1 kali klik masuk, ya. Oke, sebentar. Ntar ya, saya izin angkat telepon dulu ya. Silakan Pak Wawan, angkat telepon dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini, nah input ini sesuaikan, ini biasanya otomatis. Untuk bidang pertama, jadi yang diperhatikan adalah KBLI. KBLI ini kadang kita input SBU yang pertama, input bidang pertama ini otomatis. Tapi pada saat kita input bidang kedua dan ketiga ini tidak otomatis lagi. Dia akan mengikuti kode KBLI sebelumnya. Jadi ini perhatikan kalau bisa ini diulang. Pastikan kode KBLI-nya sama. Kalau sini berubah satu kode KBLI saja, walaupun kita masuknya tadi, walaupun kita masuk di sini KBLI-nya sudah benar, pada saat kita masuk ke portal, ini kita pada saat kita masuk ke portal, ini harus diperhatikan lagi, ya. Oke. Nah, jadi ini tinggal disesuaikan saja dengan inputan kita. Pilihnya ini umum, bangunan gedung, bangun perekonomian disesuaikan. LSBU-nya karena kita ke Aspeknas, ke P3SM Mandiri, maka LSBU-nya pilih Aspeknas. Ya. Kualifikasinya kecil, asosiasinya asosiasi kita Prokopindo. Nama PIC, ingat nih, nama PIC adalah nama direktur. Jangan di sini kasih nama badan usaha, ya, atau nama perusahaan, tidak boleh. Ini harus nama direktur. Kemudian induk perusahaan, kemudian ini HPPIC. Nah, ini HPPIC adalah HP yang input aja udah. Karena yang ini saya yang input, maka nomor HP ini pakai nomor HP saya. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti mereka kan pasti ada pemberitahuan dalam bentuk WA. Nah, WA itu adalah berdasarkan nomor ini. Kalau kita kasih nomor user atau nomor direktur itu, takutnya nanti nomornya disalahgunakan. Karena kebanyakan kemarin itu kena broadcast dari P3SM langsung menghubungi ulang.
menghubungi ulang direkturnya masing-masing, sehingga kita kadang-kadang dikomplain mengenai masalah harga, masalah apa, karena mereka langsung tembak harga sama dengan harga kita, ya. Ini HP PIC ini pakai HP yang input aja. Oke, sudah kita input, ini kita save. Sudah kita Bang save. Wawan, bentar. Oke. Kalau misal HP PIK badan usaha tuh nomor kita berkali-kali dipakai tuh nggak apa-apa? Nggak apa, saya pokoknya dari pertama kali input sampai dengan hari ini hanya memakai 2 nomor aja. Nomor saya dan nomor Helmi. Pertama kali Oke, oke. Helmi. Siap. Tidak ada masalah kan sampai sekarang? P3SN ngerti dia karena memang banyak yang juga yang protes gara-gara pakai. Dulu kita mau sesuai arahan dulu kan. Cuma Ya. selama perjalanan mereka itu karena pesan otomatisnya yang penting kan apa yang kita lakukan di sini kan sampai ke badan usahanya. Istilah kita tidak membelakangi badan usaha. Cuman kita memutus mata rantai aja dari badan usaha ke P3SN-nya. Jadi nanti itu kan dari P3SN kirim SMS berupa notifikasi surat pernyataan. Nah, surat pernyataannya itu yang kita teruskan ke user. Teruskan ke konsumen kita masing-masing itu. Nanti mereka yang mengklik linknya itu. Nah, kita salah kalau kita yang klik link. Ingat, link itu harus mereka klik sendiri ya. Karena apa? Karena link itu adalah tanda tangan elektronik. Di situ pernyataan, di situ ada pernyataan kalau gugur hangus biaya. Di situ ada pernyataan kebenaran data. Di situ ada pernyataan jika sewaktu-waktu data ini dituntut secara hukum, mereka bertanggung jawab penuh. Nah, itu wajib makanya wajib mereka klik. Makanya saya selalu meneruskan ya tidak klik kecuali mereka sudah klik pertama, pada saat perbaikan kan dapat surat pemberitahuan lagi nih. Klik kedua, klik ketiga itu nggak apa. Yang penting mereka sudah pernah klik 1 kali aja udah. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, setelah ini tidak ada upload ya, di sini tidak ada upload. Nah, kita lanjut ke informasi badan usaha. Nah, informasi badan usaha ini diinput perusahaannya ini otomatis ya. Ini saya belum pernah input, ini datanya otomatis semua. Nah, jadi yang otomatis itu adalah nama usahanya ini otomatis, tidak bisa dirubah juga. Nah, jenis badan usahanya ini yang kita ubah ini di nasional. Dalam diri CV, kontainer ini sudah semua. Ini ya, ini datanya semua sudah ada. Ini tidak perlu dirubah lagi, website itu dirubah. Jadi kita hanya menginput jenis badan usaha aja udah. Nah, alamatnya dilihat sesuai atau tidak. Nah, di sini kita upload pernyataan. Nah, kita upload pernyataan proses SBU. Pernyataan tanggung jawab mutlak diupload. Sudah diupload, kita save. Nah, nomor HP ini, nomor HP minta betulin, tidak boleh ada 62. Oke, sudah tersave, kita preview ya, wajib di preview. Takutnya gagal ini, gagal apa? Gagal upload. Kalau gagal upload susah, berkas dikembalikan. Oke, ini sesuai ya yang kita buat. Nah, kalau sudah kita naik aja udah. Nah, sudah kita naik. Nah, informasi akte ini yang terekam secara otomatis ini adalah akte perubahan terakhir. Nah, akte perubahan terakhirnya karena kita sudah input tadi, maka ini akan saya rubah. Oke, nomor akte sini. Nomor aktenya, terus tanggal akte, nama notaris,
Modal dasar sesuaikan dengan neraca kita, karena dia ini tadinya, nah ini ya, tadinya saya kasih 1,2 M, setelah saya kembalikan dia minta neracanya sesuai dengan neraca dia. Jadi neraca ini perusahaan yang input, jadi saya hanya kasih format Excel. Nah, kalau seperti itu kita sesuaikan dengan neraca mereka. Nih, ini neraca yang mereka buat sendiri. Nah, modalisatornya 1 juta. Ini sesuaikan ya, karena ini link nih datanya nih, modalisator. Modalisatornya 1250. Ingat, modalisator untuk akta tidak boleh dalam ribuan. Walaupun di sini dalam ribuan, di sini harus dalam nilai sebenarnya. Ya. Ini 1250.000. 1250.000. Oke, ini harus dalam. Kemudian modal dasarnya berapa? Modal dasarnya kita lihat dari jumlah ini aja, jumlah kewajiban itu dia. Jumlah kewajiban, jumlah ekuitas 69. Jumlah ekuitasnya 69. Kalau PT sesuaikan dengan aktenya ya. Nah, maksud dan tujuannya itu sesuaikan dengan bidang yang diambil. Ini konstruksi gunungan kita input, jadi maksud tujuannya sesuai dengan gedung. Oke? Ya. Jadi ingat, untuk akte modal dasar dan modal dasar sesuaikan dengan neraca. Ya, akte pendirian, akte perubahan sesuaikan aja dengan neraca terakhir mudah. Akte perubahan upload. Oke, sudah upload kita save. Sudah, kita review. Oke, ada ya, sampai aktenya benar. Nah, kemudian akte pendiriannya diinput. Modal dasar samakan ya, samakan dengan di atas. Modal dasar tidak samakan dengan di atas 69. Tujuannya samakan. Nah, pengesahannya. Lupa pengesahannya. Oke, sudah ini kita simpan lagi. Wawan, kalau seandainya ada 3 atau 4 akte perubahan, semua ditambah-tambahkan semua kah? Atau yang awal dan akhir aja? Kalau akte perubahannya banyak, itu kemarin saya pernah dapat 6 akte perubahan, tapi yang diinput hanya 3. Kalau akte perubahan banyak, yang diinput hanya 3. Yang pertama itu akte pendirian, yang kedua akte perubahan pengurus terakhir, yang menyatakan akte tersebut bahwa direktur yang kita input di sini adalah direktur yang terakhir. Nah, itu mau akte perubahan kedua dan sebagainya. Yang penting akte perubahan terakhirnya itu
apa perubahan pengurus terakhir itu kita input. Yang terakhir adalah akte perubahan yang terbaru. Nah, jadi hanya 3 aja, ya. 1 akte pendirian, 2 akte perubahan pengurus terakhir, ketiga akte perubahan terakhir. Jadi perubahan terakhir itu, kalau perubahan terakhir itu adalah akte pengurus, berarti hanya 2 aja. Tapi kalau akte perubahan terakhir mengenai maksud dan tujuan, berarti 3. Itu aja, Pak Mat. Nah, pastikan. Kadang-kadang kita mengesave, kalau kita save, ya, ini nilai modal dasar berubah biasanya. Nilai modal dasar berubah. Kadang-kadang nolnya kurang. Diperhatikan ya. Ini 0 tidak boleh kurang. Kalau kurang nolnya, dipastikan berkas dikembalikan. Ya. Dengan keterangan modal neraca di input tidak sesuai. Ya. Jadi ini diperhatikan lagi. Oke, sudah ini kita review lagi yang akte pendirian. Nah, akte pendiriannya sudah sampai dengan Kemenkumham. Nah, di sini tidak ada Kemenkumham akte pendirian. Jadi yang dipakai adalah pengesahan pengadilan negeri. Oke. Lanjut. Nah, informasi pemegang saham ini otomatis biasanya. Nah, kenapa tadi modal setor 0? Karena apa? Karena ini CV ini tidak ada menyebutkan modal tadinya. Jadi ini kita naik aja ya. Jadi di sini kita tidak ganggu gugat untuk informasi pemegang saham. Nah, perubahan informasi pengurusnya siapa? Maka saya bilang tadi, jadi pengurus itu otomatis terinput di sistem. Jadi kita tidak input lagi, kita hanya menentukan pengurus ini sebagai direktur atau sebagai komisaris. Nah, kalau direktur kita aktifkan sebagai penasihat badan usaha. Ini sebagai komisaris. Ya. Oke. Kemudian ada lagi nih. Ini kalau ini tidak sesuai, ini bisa berubah ya. Data ini bisa berubah. Contohnya kalau ada perubahan ini kan tadinya ini Bapak Ridho Asad sudah keluar nih. Itu digantikan dengan nah ini. Bentar, saya harus ubah sebagai Dimas Hadi Fitra. Saya lupa ini berubahnya. Oke, dapat. Nih, sudah digantikan dengan Dimas Hadi Putra ya. Nanti ini kita harus input manual karena belum nge-link di OSS-nya. Nih. Dimas Hadi Putra. Beralamat di mana? Sama-sama anaknya berarti. IK-nya 201.
PP kosongan alamatnya beralamat di Jalan Kamboja nomor 4. Makanya saya hanya minta data direktur sekarang ini, karena data lain-lainnya di akta sudah jelas biasanya. Nah, ini jabatannya sebagai komisaris. Ya, ini kode seperti ini kita save ya. Windows wajib. Oke. Next. Nah, ini neraca. Neraca input 2 tahun terakhir. Kalau neraca perusahaan baru, input juga 2 tahun terakhir. Kalau akte pendirian ya tahun 2022, berarti neracanya itu wajib 2022 dan 2021. Nah, kalau kenapa seperti itu? Karena memang wajib 2 tahun, walaupun nanti nilainya kita kasih 0. Ya, jadi wajib diinput. Oke, aset lancarnya berapa ini? Aset lancar tahun 2020 15.440. Sesuaikan. Ini dalam nilai sebenarnya ya. Terus aktivator tetapnya 360. Aset tidak lancar. Lain-lain 126. Kewajibannya 30.000. Ekuitasnya 26. Oke, save. Pada saat kita save, kita pastikan lagi nih nolnya tidak kurang ya. Jangan sampai nolnya berkurang. Ya, jangan sampai nolnya berkurang, pastikan nolnya benar. Karena kalau nolnya berkurang, data dikembalikan lagi. Untuk 2021-nya, aset lancarnya 5900.000. 5900.000. Ya, lanjut. Kewajiban lancar 5900.000. Kewajiban lancar aset tidak lancarnya 749. Aset lain-lainnya 350. Kewajiban lancar 100. Terus modal sektornya 1250. Total ekuitas dilihat, total ekuitas 69 ini di total ekuitas 69 miliar. Kemudian total kewajibannya 7 miliar.
Oke, sampai di neraca ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya masalah neraca? Ayo silakan kawan-kawan. Jadi kita step by step, jadi tidak kembali lagi nanti. Tidak ada, lanjut ya. Lanjut Pak Wawan. Ini simpan karena tidak ada pengalaman. Ini kita skip saja, isi sembarang saja. Tanggalnya, karena ini tidak dipersyaratkan tapi wajib diisi. Ya, tidak dipersyaratkan tapi wajib diisi. Jadi ini input sembarang saja. Yang diupload pun sembarang saja, yang penting bisa lewat, bisa connect. Nah, oke, sudah input semua. Save. Oke, sudah next. Ini untuk alat tidak ada. Ini kita upload alat. Oke, ini kita save. Nah, sampai sini udahlah. Tidak ada yang pusing-pusing lagi. PJTBU-nya pastikan, nama direktur, nick-nya pastikan. Kalau tidak ada permasalahan, berarti ini tinggal upload foto saja, udah. Upload foto, oke. Udah, kita save. Biasa habis upload kita preview, udah ada. Kita naik lagi. Nah, ini PJT ya. PJT. Ada di sini. Nah, ini tinggal kita input saja nih. Jangan di search, langsung saja input, karena kalau di search nanti kita kembali ke awal lagi. Tuh kan? Ini biasa ya. Jadi ini biasa sekali. Kalau kita input tiba-tiba logout, ya, tiba-tiba logout, misalnya seperti itu. Kalau logout, pertama kita harus kembali ke awal lagi ya. Kita login lagi, kita next terus sampai dengan inputan terakhir kita. Ini biasa sistemnya. Berarti dia asal kita save aja Pak Wawan, saat dia keluar tuh pasti yang udah tersave tuh aman ya? Sudah save aman, tapi pada saat kita input hilang lah. Yang kesal biasanya kita input neraca itu. Neraca kita input mau save tiba-tiba disconnect Ke kan. setengah jalan keluar ya? Ya, keluar. Pokoknya kalau sudah terjadi ya kan kita input ulang lagi nih. Jadi database yang saya buat ini itu sebenarnya mengubah dari apa namanya ini. Jadi kita di sini tidak ada input lagi, udah sesuai dengan format tanggal terbit. Oke, kualifikasinya sipil, kakaknya jalan, kualifikasinya Andi. Oke, sudah tidak ada, kita save ya. Nah, ini PJT itu kita hanya klik link aja udah. Ini verifikasinya langsung ke sistem. Ini tidak ada upload KTP, tidak ada upload SKA. Nah, jadi sebenarnya kalau ya itu aja udah. Terus PJSK nama ya, PJK-nya ada di sini.
WP-nya Oke, kalau sudah kita input PJT, PJSK, saya pastikan PJT, PJSK itu NIK, nama, nomor registrasi, dan juga tanggal, ya. Karena yang dicek itu hanya itu saja, NIK-nya, namanya, nomor registrasinya, sama tanggal. Udah itu aja dicek di sistem nanti. Ya. Kalau berbeda datanya dikembalikan. SMAP nih. Ada disuruh upload ISO, ada disuruh upload dokumen SAP, ada disuruh upload surat pernyataan. Kalau mereka ngasih ISO, pastikan ISO-nya ada logo kan. Kalau mereka kasih dokumen SAP, ini saya belum pernah lihat dokumennya, saya tidak bisa komen. Ya, yang pasti kita mainnya di pernyataan saja udah. Upload surat pernyataan SNAP. Oke, ini sudah kita save. Ya, nah save, kita naik lagi. Nah, pemenuhan persyaratan. Ini ingat, ini sama ya, pilihnya harus surat. Salah klik, salah juga. Karena kebanyakan saya lihat itu terkliknya di SMM. Nah, tapi yang diupload itu adalah surat pernyataan. Nah, tidak ada yang terbalik, ini wajib surat. Ya, set. Oke, kita preview. Nah, ini wajib surat. Oke, kita next. Oke, inputan kita selesai. Kalau hasilnya simulasi sesuai, berarti tinggal di close saja. Di close, di save. Ya, di close, di save sudah. Nah, ID card-nya di copy. ID card bisa di copy pada saat kita save, bisa di copy di sini. Ini sudah ada ID card-nya. Kalau saya lebih suka copy di sini, jadi tidak pusing-pusing. Karena biasanya kalau kebanyakan sebidang kita salah input. Nah, kita save. Oke, kita save, udah keluar ID izin. Nah, ID izin ini yang kita WA-kan ke pusat yang belum punya user, WA ke Helmi atau WA ke Mbak Eka, ya. ID card, nama badan usaha, subbidang, kemudian kualifikasinya apa. Nah, ini yang dikirim ke pusat untuk di get data. Oke. Jadi dari awal sampai akhir sudah selesai. Ada pertanyaan silakan. Bang Wawan. Ya. Aku mau nanya yang kasus yang Cakra ya. Apa? Yang Cakra Bina Utama. Cakra. Pertama kan dia PJBU-nya kan pertama terdaftar di perusahaan lain. Otomatis kita harus minta penghapusan ke LPJK. Ya, nah, setelah penghapusan ke LPJK, berarti kita naik ulang nginput dari awal atau gimana? Tidak, kita hanya kalau ini contoh nih, berkas sudah salah nih, terus kita perbaikan, apapun itu, ya, apapun itu. Contoh tadi PJ direkturnya sudah terdaftar di perusahaan lain dan sudah diproses di LPJK, sudah dihilangkan namanya, kita tinggal ke dashboard aja, kita ke dashboard atau kita dari sini kita klik ini. Masuk portal, udah kita tidak perlu input lagi, ya, aktif keluar lagi. Nah, sampai di sini kita next saja, kita next. Pokok setiap ada perbaikan. Gini aja deh Bang, yang Cakra tuh kan PJSKBU-nya belum ya? Belum. Nah, bisa nggak langsung kita praktek aja nih? Untuk itu harus itu dulu ya, masukin. Kan, karena kalau pergantian PJT, surat pernyataannya berubah. Harus minta tanda tangan direkturnya lagi kan? Ya, tertang ulang.
Nah, jadi kalau ada perubahan, jadi kalau ada perubahan di PJT, PJK itu agak ribet karena apa? Pertama kita pastinya kita nginput ulang. Yang kedua kita upload ulang lagi surat-suratnya itu, ya. Nah, kalau tadi itu kalau hanya direktur saja kita tinggal next saja karena datanya sudah ada. Nah, kita next sampai dengan di akhir tadi. Nah, kita next semua sampai di verifikasi. Verifikasinya oke, kita save. Ya save, langsung kita get data udah. Ya, tapi kalau ada perubahan inputan, berarti kan mereka tentang ulang tuh. Nah, seperti itu. Jadi kebetulan tadi saya juga mengajarkan admin satu lagi untuk DPD ya karena kita kekurangan orang tadi di sini. Jadi ya makanya hari ini saya fokusnya ke pembinaan lagi. Jadi untuk biasanya kalau untuk perbaikan berkas biasanya kita di malam kalau saya kerjanya. Ya. Oke. Bang, berarti pergantian tadi PJT atau PJBU-nya ya? Berarti kita nge-get data lagi kan? Ya, jangan nge-get lagi. Makanya saya bilang tadi, makanya kalau yang ingat ya, kalau PJT itu patokannya bank data. Nih, bank data. Ya, PJT patokannya ini aja udah cukup. Iya. Kalau di sini lolos, dipastikan lolos. Ya. Kalau di sini lolos tadi penyembahika itu nicknya berapa sih? Terus saya cek dulu. Bari ya. Nah, kita cek ya 11.07.80. Nah, ini nicknya nih. Nick pengganti tadi kan, ini kan belum saya masukkan nih. Nah, ya kita cek lagi tenaga teknis. Pastikan bahwa data yang kita masukkan itu sesuai. Bentar. Kadang-kadang kita ngecek oke, tak taunya kita salah ngetik nih kan. Nah, kan data tidak ditemukan, berarti saya salah input nih. 11.071. Nah, ini yang akan diganti tadi untuk PJT Mbak Eka. Bisa kan itu dipakai ya? Sekarang kita cek dulu, kita cek karena saya belum cek juga karena Mbak Eka sudah cek belum ya. Cek. Udah, kalau data di sini kosong, setelah kita masukkan nick kosong. Oke, berarti dipastikan dia bisa dipakai. Selama dia bukan direktur ya. Selama dia bukan direktur, ini dipastikan bisa karena kalau dia terdaftar sebagai direktur nanti itu ngelingnya di portal, bukan ngelingnya di sini. Karena di sini hanya PJT, PJK dan PJSK saja. Tapi Bang, kalau misalnya spesialis nih, PJBU sama PJT-nya boleh sama nggak? Tidak boleh. Nggak boleh ya kalau spesialis. Kalau umum masih bisa ya kecil? Iya, kalau spesialis PJT-nya bisa sama. Oh bisa. Jadi semua sebidang, mau spesialis, umum atau menengah, itu PJT-nya bisa sama. Selama dia masih dalam selama dia masih ada itu klasifikasi ya Pak Wawan ya. Ya, masih satu sub tadi benar. Satu klasifikasi. Nih. Ini patokannya selama huruf besarnya ini sama, nih.
Ada sipil, ada mekanikal, ada manajemen. Tadi manajemen tidak dipakai, sipil. Nah, selama di sini ada masuk, berarti bisa nih. Nih, huruf besarnya dilihat, masing-masing sebidang. Nah, ini kan contoh nih. Contoh KK15 hanya bisa mekanikal dan tata lingkungan. Berarti kalau dia ngambil KK15 sama ngambil KK14, berarti ini pakai dua PJT. Tapi kalau KK13, KK14 ini bisa satu PJT karena sama-sama masing-masing sipil. Itu aja patokannya. Ya, ada lagi? Satu lagi Bang. Ya, terus silakan. Bentar. Menengah kan harus ada akuntan publiknya ya. Ya, betul. Nah, berarti neraca tuh harus sesuai nilai di akuntan publik. Ya, kalau kita neraca ada akuntan publik, berarti kita tidak perlu input neraca, yang kita upload ada akuntan publik. Oh, berarti nggak perlu bikin neraca ya? Ya, jangan. Oke. Tidak perlu input neraca, jadi kita hanya tinggal memindahkan aja data akuntan publik karena kata-katanya sama itu nanti. Terus neraca tuh kan ada akuntan publik tuh yang menengah ya, harus ada pengalamannya gitu kan? Nah tadi tuh di portal ada nggak ya? Ada pengalaman. Nah, portal. Kan Jadi kayak misal nilainya berapa tuh, kayak pemberi tugasnya siapa tuh? Ada. Nah itu dibuatkan kayak forum gitu nggak? Kan kalau dulu tuh ada forumnya gitu kan? Enggak. Kita hanya upload saja. Kita upload pengalaman, datanya yang kita isi di sini. Oh. Nah, jadi kita hanya. Berarti tinggal upload kayak BAST kayak gitu ya? Ya, tapi sepertinya nih penjualan tahunan nih. Di sini nih. Registrasi apakah sudah terregistrasi disimpan? Kalau sudah terregistrasi disimpan, tinggal masukkan ID-nya saja. Bisa. Tapi kalau belum input, berarti kita input manual. Ya. Nah, ini kan nama pakai kerjaan ada, nomor kontraknya, tanggal kontrak, nilai kontrak, ini ada semua nih. Sumber dana, instansinya ada, pemberi tugasnya siapa. Nah, kalau KSO, kalau dia adendum, nilai kontrak adendumnya berapa. Kalau dia KSO, presentasi porsinya berapa, ya. Nilai kontraknya yang kita dapat setelah KSO itu diisi. Nah, yang terus diupload nih file kontrak, file BA. Berarti yang di input tuh BA ya, BAST. Ya, BAST sama kontrak. Ini BAST. Ini BAST. Di sini kontrak. Tapi biasanya untuk kerjaan swasta itu BAST-nya ini dilampirkan dengan setor pajak. Ya, jadi kalau kerjaan itu swasta. Tapi kalau kerjaannya itu pemerintah, paket lelang, terbitan produk LPSE itu tidak perlu, itu hanya BA saja. Sama file lengkap, file kontrak lengkap. Kemudian untuk pengalaman itu 3 tahun terakhir sekarang. Berarti tahun 2021, 2020, 2019. Tahun 2018 itu tidak bisa dipakai. Ya. Tahun 2018 kontrak tidak bisa dipakai untuk persyaratan SBU. Tapi kalau Bang, itu apa yang menengah aja 3 tahun terakhir apa sama besar juga? semua pengalaman. Okay. Semua pengalaman, ya. Berarti 2019, 2020, 2021 ya? Ya, 3 tahun terakhir. Bentar, itu ada keterangan yang sama tadi di sini. Saya kalau selesai bacanya ada. Ini apa? Di pengalaman penjualan tahunan nih, paling banyak 2,5 miliar, kan? Nih, kecil. Menengah, paling sedikit 2,5 miliar. Artinya apa? Untuk menengah, kalau dia mau ngambil bidang menengah, nih pengalaman ini harus 2,5 miliar. Di bawah itu tidak bisa pakai. Ya. Nah, kemudian besar 50 miliar. Ya. Kemudian ada lagi kemarin yang 3 tahun itu sudah ada. Mana yang mengatakan 2,5 itu ya, Pak saya.
300. Oh, ada di satu di ini di lengkap di berkas P3SN itu lengkap ya, yang menyatakan bahwa kontrak itu diakui 3 tahun terakhir. Di sini nggak ada namanya. Ada di PD di ini di apa 2D 2B 2B. Cek di 2B, dokumen 2B punya P3SN. Itu ada. Ya. Oke, ada lagi? Oke Bang, paham. Halo Bang Rama. Itu contoh Ya, Pak. file database tuh ada kami share di chat tuh, bisa di-download. Nanti Oh, video ya, baik. rekaman ini Siap, juga siap. nanti kami bagikan ke email yang udah memegang user. Jadi hari ini ya Pak Wawan, fokus kita tuh hanya OSS sama portal perizinan. Nah kalau Pak Rama, terus Pak Rama udah bisa kan, nanti untuk get data kita lakukan pendampingan lagi, nanti langsung dari DPP, karena DPP kan Mas Helmi untuk get data udah ini dia paham dia. Jadi begini. Baik, Pak. Session keduanya baru kita soal get data. Kuncinya adalah yang penting bisa input pasti bisa get, udah itu aja. Bisa input pasti bisa get. Ya. Karena apa namanya? Untuk get data itu kan kita membenarkan nih. Membenarkan yang sesuai data yang kita input itu aja. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau enggak ada kita tutup nih, soalnya udah sore kan. Rekaman langsung saya download untuk dibagikan. Waktu. Gimana sekretariat DPP? Sementara aman lah ya, kalau uji coba mungkin baru dapat kendala-kendalanya kalau pas uji coba. Halo Mas Stephen. Ya Pak, aman. Pak Wawan sehat? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya selesaikan rekamannya nih. Kayak rekaman udah boleh saya selesaikan kali ya Pak Wawan ya? udah. Durasinya